Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnya Rita Alicia Ricci dari kelas Blueprint. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi LHO dan puisi. Apa sih itu teks LHO? Teks LHO adalah karangan yang berisi paparan hasil kegiatan pengamatan, penelitian, survei. Teks LHO memiliki 3 struktur, yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum sering dibilang informasi umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail objek. Salah satunya adalah ciri-ciri, habitat, dan lain-lain. Yang terakhir, deskripsi manfaat, yaitu menunjukkan manfaat terhadap objek tersebut. LHO memiliki 2 kaidah kebiasaan. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama. Contoh dari kalimat definisi adalah seperti misalnya, adalah, ialah, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah tomcat adalah salah satu jenis serangga dengan tubuh berukuran 7-8 mili. Kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi artinya yang memiliki berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat diantaranya ukuran, warna, rasa. Contohnya, anggrek tebu ukurannya paling besar. Tinggi malai anggrek tebu 2,5 sampai 3 meter dengan diameter 1,5 sampai 2 cm. Teks LHO memiliki 2 kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah sebuah penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, ide, pikiran, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Meski ditulis secara mirip atau bahkan sama persis dan tidak diubah, kutipan langsung tidak disebut plagiat karena ditulis lengkap dengan sumbernya. Yang kedua, kutipan tidak langsung artinya mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna aslinya. Mengidentifikasikan informasi teks LHO menggunakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena, baik fenomena alam dan sosial. Mengandung verba. Verba berfungsi mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu hal. Contoh, meliputi, mengklasifikasikan, memisahkan, memilah, dan sebagainya. 2. Mengandung konjungsi, merupakan kata hubung. Kata hubung yang digunakan dalam kalimat dapat memiliki makna bermacam-macam. Adanya kata penghubung dalam sebuah kalimat menyebabkan kalimat kompleks. Contoh kalimat kompleks: Andi menyapu lantai, lalu mencuci baju. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih. Kalimat kompleks dapat diubah menjadi kalimat simpleks. Contoh kalimatnya adalah Adi menyapu lantai. Di bawahnya, Adi mencuci baju. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi puisi baru. Puisi baru yaitu ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang sangat indah serta mengandung makna mendalam. Puisi memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, terdiri dari beberapa bait. 4 baris sama dengan 1 bait. 2. Berupa diksi atau kiasan. 3. Berupa daya imajinatif dan figuratif. 4. Mempunyai rima, pengulangan rima. 5. Mempunyai irama. 6. Memperhatikan bentuk tipografi. 7. Konotatif, tidak sebenarnya. 8. Majas. Puisi baru memiliki 2 unsur, yaitu unsur fiksi dan batin. Apa sih unsur fiksi dan batin itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan ya. Unsur fiksi. 1. Diksi.
Diksi adalah pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi. Contoh, lara itu artinya sedih, nirmala itu artinya bersih. 2. Imaji atau citraan. Kesan yang terbentuk melalui sebuah kata yang memberikan gambaran dalam angan-angan atau bisa disebut hayalan. 3. Tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman, pengaturan barisnya. Contohnya tepi kiri, tepi kanan, tepi tengah, zigzag. 4. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Contoh, majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbola, majas simile, majas satir. Yang terakhir, kata konkret. Kata konkret adalah istilah yang mengacu pada sesuatu yang wujudnya nyata atau bisa dirasakan keberadaannya. Contoh, bunga, tanah, suara, lemari, pewangi. Unsur batin. Unsur batin. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam pikirannya. Contoh, kesenian, kemanusiaan, dan kepasrahan. 2. Rasa atau perasaan. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. 2. Rasa perasaan adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Contoh, latar belakang, pendidikan, agama, dan masih banyak lagi. 4. Suasana. Sikap penyair terhadap pembacanya. Contoh, nada marah, semangat, ceria. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi tersebut.